Halo semuanya, Sawadee-krap. Kembali kita update terkait dengan persidangan kasus Brigadir Joshua. Salah satu keterangan yang disampaikan dari kuasa hukum Brigadir Joshua pada saat beliau menjadi salah satu dari 12 saksi kemarin, itu kan dikatakan dengan tegas bahwa telah terjadi pertengkaran antara Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati, tepatnya adalah di tanggal 6 menuju 7 Juli 2022. Konteksnya, kalau kita lihat seperti ini, itu kan adalah bertepatan dengan malam di mana ada perayaan anniversary atau ulang tahun pernikahan antara Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo. Perayaannya tuh bukan perayaan besar yang mengadakan pesta di gedung mewah dan sebagainya, tidak. Ini perayaan kayak ulang tahun kecil biasa aja antara ajudan yang saat itu berada di rumah pribadinya Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati di Magelang. Ini hubungannya apa dengan peristiwanya? Oke, ini ada suatu hal yang menarik sekali, tetapi kita bahas lebih detail dulu. 6 Juli adalah kondisi di mana dugaan telah terjadi keributan tersebut malam hari menjelang tanggal 7 malam. Dan diketahui juga tanggal 7 tersebut pagi harinya ya, Ferdy Sambo dan juga ajudannya Daden itu menuju ke Bandara Yogyakarta untuk kembali ke Jakarta. Dan di situ adalah detik-detik di mana peristiwa yang diklaim oleh pihaknya Putri Chandrawati tentang pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir Joshua. Itu adalah hal yang harus kalian tahu. Kemudian di tanggal 7 tersebut telah terjadi, 8 paginya PC dan juga rombongan termasuk dengan korban itu menuju ke Jakarta. Lantas apa Anjas yang bisa kita dapatkan dari Kamarudin Simanjuntak mengenai isu ini? Isu ini adalah pada saat Kamarudin Simanjuntak mengatakan ke hakim adalah ada perempuan cantik yang dilaporkan oleh Brigadir Joshua menjadi selingkuhannya Ferdy Sambo dan itu yang membuat Ferdy Sambo marah. Tetapi gini, jujur untuk bagian ini apakah ada possibility-nya, kemungkinan memang ada, tapi sangat kecil sekali menurut aku. Kenapa? Karena kalau memang kita pakai logika juga teman-teman ya, yang namanya data, fakta itu tidak bermakna apapun, apalagi ini juga masih kita ragukan datanya, kita juga harus menggunakan logika. Logikanya adalah begini, kalau memang Brigadir Joshua melaporkan selingkuhannya seorang Ferdy Sambo, katanya perempuan-perempuan cantik tersebut, kan harusnya Putri Chandrawati berterima kasih dong dengan Brigadir Joshua. Apapun yang telah dikatakan. Kita bisa melihat sih bukti-buktinya kan di Indonesia kayaknya kalau aku cek ada banyak tuh video penggerebekan ini dan itu, istri menggerebek suaminya dan sebagainya. Walaupun dia ditemani dengan orang dekat dan sebagainya. Justru ada ucapan terima kasih, logikanya tidak mungkin. Kenapa kalau memang Brigadir Joshua melaporkan tentang perselingkuhan tersebut? Kenapa Putri Chandrawati terlihat dia adalah bagian dari yang merencanakan? Faktanya adalah jaksa penuntut umum mengenakan FSPC ini juga sama dengan FS, yaitu adalah pasal pembunuhan berencana. Kemudian juga di CCTV diketahui yang di rumah dinas ya dan juga rumah pribadi, di situ dikatakan bahwa ada bagian di mana PC itu mengetahui dan mengiyakan pada saat Bribka RR itu akan diminta untuk menghabisi Brigadir Joshua, kemudian ditolak, kemudian beralihlah perintah tersebut ke Baradae. Di situ pun ada Putri Chandrawati juga yang duduk di sofa yang bisa kita saksikan pada saat direkonstruksi juga dikatakan terlihat seperti itu. Ini adalah hal yang gak masuk akal. Kalau seandainya ya kalian tahulah orang yang melaporkan pasti justru akan melindunginya. Seperti aku katakan di beberapa video sebelumnya, Putri Chandrawati itu adalah istri dari seorang jenderal gitu. Dia bisa melakukan pembelaan dan sebagainya. Makanya menurut aku yang disakiti hatinya oleh Brigadir Joshua, suka tidak suka, Putri Chandrawati, Ferdy Sambo bukanlah orang yang tidak punya kerjaan. Nggak mungkin kalau tidak ada asap, tidak ada api. Artinya memang ada sesuatu hal yang telah menyakiti hatinya kedua orang tersebut, tetapi kan yang menyakiti tersebut kan sangat subjektif, dan walaupun mereka tersakiti pun tidak bolehlah main hakim sendiri. Yang disakiti hatinya oleh Brigadir Joshua dugaannya itu tidak cuma Ferdy Sambo, tetapi juga ada Putri Chandrawati. Makanya untuk motif yang disampaikan Kamarudin Simanjuntak ini kemungkinannya sangat kecil sekali dibandingkan dengan kemungkinan lainnya, misalkan bahwa tentang ya
ada perselingkuhan yang ingin diakhiri oleh Brigadir Joshua, itu juga sangat mungkin. Apalagi dengan fakta Vera Simanjuntak mengatakan bahwa di tanggal 21 Juni pun Brigadir Joshua meminta untuk Vera mencari pria lain. Kemudian masyarakat internet sudah mulai berpikir apakah ini salah satu indikasi Brigadir Joshua merasa bersalah, makanya meminta hal seperti itu. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Brigadir Joshua ingin mengakhiri hubungannya selama ini dengan Putri Chandrawati karena sudah ketahuan juga dia sudah mulai sadar. Sumber istimewaku pun juga mengatakan hal yang demikian, bahwa mereka ini sudah diselidiki oleh Verdi Sambo, mulai disadap, handphonenya diikuti, bahkan juga mulai dijebak. Brigadir Joshua juga sudah menyadarinya, tetapi Putri Chandrawati tidak mau mengakhirinya karena dugaannya yang melakukan perselingkuhan itu bukan cuma Putri Chandrawati, tetapi juga dari pihak Verdi Sambo. Apalagi juga dikuatkan di sini dari keterangan Kamarudin Simanjuntak, mereka ini sudah pisah rumah antara FS dan juga PC. PC tinggal di Saguling, sementara FS itu tinggal di rumah di Jalan Bangka. Ini adalah motif yang kemungkinan besar akan mengarah ke sana. Sakit hati semuanya. Mungkin kalian tahu arahnya kemana. Tetapi kalau aku lihat keterangan dari kuasa hukum FS dan PC, hari ini kan memberikan komentar ya tentang persidangan kemarin juga, bahwa mereka mengatakan begini, bahwa banyak hoaks atau hoax dan caci maki di luar pengadilan akan merusak proses persidangan. Yang pasti kami fokus di fakta persidangan saja. Itu adalah komentar pertama. Yang kedua adalah tentang reaksi dari Yang Mulia Hakim yang menolak eksepsi dari kliennya. Itu mereka cukup kecewa, apalagi juga menurut versi kuasa hukum mereka ini, di tanggal 4 dan tanggal 7 ada yang hilang peristiwa dalam surat dakwaan. Padahal dari jaksa penuntut umum sudah mengatakan bahwa peristiwa tersebut tidak relevan. Kan nggak semuanya harus juga diucapkan ya, nanti bisa di bagian pembuktian saja kan ya, karena kan untuk eksepsi ya kalian tahu ya, tidak boleh harus membahas materi persidangan. Kemudian juga klarifikasi yang dilakukan FS di rumah Duren 3 seolah-olah langsung terjadi penembakan. Nah, artinya konteksnya adalah ada bagian klarifikasi dulu ngobrolnya Verdi Sambo di rumah Duren 3 tersebut ke Putri Chandrawati, itu nggak disampaikan. Ya, JPU mengatakan itu nggak relevan gitu. Seolah-olah langsung terjadi penembakan. Menurut aku seolah-olah langsung terjadi penembakan tuh maksudnya sudah terjadi kayak perencanaan, dipersiapkan A, B, C, dan D, mulai permintaan ke Bribka RR, kemudian ke Baradae, itu adalah yang ternyatakan dalam JPU. Kemudian juga mereka mengadres mengenai statement dari Kamarudin Simanjuntak tentang siapa yang menembak. Kan dikatakan, yang dikatakan oleh Kamarudin Simanjuntak katanya tidak ada dalam BAP. BAP kan hanya ada 2. Aku juga melihat ke waktu dari Humas Polri ya, pada saat setelah selesai rekonstruksi, itu kan ada kayak kartun ya, yang menunjukkan yang menembak itu adalah Baradae dan juga Verdi Sambo. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata, ada kemungkinan bahwa ada penembak ketiga. Bahkan kalau nggak salah ada rekomendasi, salah satu rekomendasi dari Komnas HAM juga menyatakan ada kemungkinan penembak ketiga. Ya tentunya ini harus menjadi bahan pembuktian. Tetapi gini ya teman-teman ya, kan dikatakan begini bahwa dari kuasa hukumnya FS dan juga PC, kita akan fokus pada pembuktian nanti, siapa yang menembak, itu akan kita fokus pada pembuktian lagi, pembuktian nanti. Mereka terlihat percaya diri adalah hal yang wajar. Karena apa? Pada saat pembuktian nanti, itu pembuktian menggunakan 5 alat bukti teman-teman ya. Alat bukti pertama adalah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Keterangan saksi mereka sudah menang menurut aku. Kenapa? Karena ya yang berada di lokasi kejadian ya PC, kemudian Bribka RR, kemudian Kuat Ma'ruf, Baradae, semuanya itu akan melawan Baradae. Cuma Baradae yang mengatakan nembaknya 2, sementara yang lainnya mengatakan cuma 1. Itu pasti sudah akan menang, alat buktinya 1, checklist ya. Terlepas nanti dari hakim akan kebijaksanaan seperti apa. Yang kedua, keterangan ahli. Keterangan ahli ini akan menggunakan dari balistik, terus juga dengan senjata selongsong pelurunya. Bagaimana mungkin mereka nggak percaya diri gitu. Itu alat bukti banyak yang dihilangkan dan dimanipulasi 48 jam setelah kejadian. Ini juga akan checklist, ini akan menguntungkan pihak dari Verdi Sambo. Secara hukum ya, aturan ya, itu checklist.
Keterangan terdakwa ya samalah dengan keterangan saksi, karena kan terdakwa saksinya ini juga menjadi terdakwa dalam kasus ini, itu sama. Kemudian petunjuk. Petunjuk ini menurut aku juga ya gabungan antara kedua alat bukti ini teman-teman ya. Nanti lihat seperti apa ya gabungan antara kedua alat bukti. Sementara surat ini adalah ya bisa dari otopsi ataupun juga dari balistik, ahli balistik, kayaknya lebih ke otopsi sih, karena kan otopsi itu dokter otopsi akan menuliskan surat rekomendasi apa aja temuan-temuannya. Nah dari sini menurut aku surat ini bisa menjadi poin utamanya untuk meyakinkan yang mulia hakim bahwa penembaknya lebih dari satu orang, bisa 2 atau 3. Maksudnya gimana? Dengan ada surat tersebut, misalnya ada tembakan dari belakang, kan dilogikakan ya. Misalnya gini, kan Barada itu nembaknya dari depan, dada, semuanya akan diketahui posisi jatuhnya seperti apa. Kalau dari Kamarudin Simanjuntak, apakah tembakannya itu bisa muter-muter gitu kan? Nggak mungkin bisa memiliki tembakan seperti itu. Itu menurut aku yang bisa menjadi alat bukti meyakinkan yang mulia hakim nanti. Dengan konteks yang sudah kita bahas, ada alat bukti banyak yang sudah dirusak dalam obstruction of justice ini, harusnya dengan satu alat bukti, dengan keyakinan hakim, itu sudah bisa memutuskan suatu peristiwa. Jadi menurut aku, tim dari kuasa hukumnya FS dan juga PC sangat pede dan juga yakin karena banyak alat bukti sudah dirusak. Tetapi kita cukup ada alat bukti yang lain lagi, cukup satu plus dengan keyakinan hakim. Jadi ini nanti jaksa penuntut umum, aku harap mereka akan jeli melihat hal-hal yang selama ini sudah dirusak oleh timnya dari Verdi Sambo. Terus aku rasa itu aja dulu teman-teman yang bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan terakhir jangan lupa please subscribe channel YouTube ini serta follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjasa Usmara. Aku juga sering live di situ, kita bisa diskusi. Kalian bisa berikan masukan apalagi yang bisa aku update untuk poin-poin yang ingin kalian analisa lebih mendalam. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapun kerap semuanya. Bye bye.